Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Ekonomi Aminat bersama saya Muhammad Saifullah. Dan pada kali ini kita akan membahas di bab 3 tentang pelaku ekonomi. Baik, di pokok pembahasan kali ini pelaku ekonomi, kita pertama akan membahas terlebih dahulu yang namanya kegiatan ekonomi. Dan yang kedua nanti ada perilaku konsumen dan produsen. Yang selanjutnya pelaku kegiatan ekonomi dan perannya, dan mungkin ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk sekarang kita akan langsung masuk kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Yang pertama adalah produksi. Pasti dari kalian semua, dari anak-anak semua, pasti semuanya sudah mengetahui tentang produksi. Nah, apa sih produksi itu? Produksi adalah sebuah kegiatan membuat barang atau jasa yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan. Bisa jadi barang langsung dikonsumsi, barang mentah, maupun barang setengah jadi. Jadi, simpelnya adalah untuk kegiatan produksi itu adalah kata kuncinya, keywordnya, ada di membuat barang atau jasa. Ya, membuat barang atau jasa. Baik itu nanti adalah membuat barang yang langsung dikonsumsi, bisa jadi itu sebuah makanan, barang mentah, ataupun nanti kamu hanya menjual barang bahan baku, ataupun barang yang setengah jadi. Seperti halnya kayak minyak, nanti masih bisa diolah menjadi produk-produk yang lain, seperti itu. Nah, untuk tujuan produksi kita ngapain sih? Kita ngapain untuk membuat barang atau jasa? Tujuannya itu apa? Tujuannya yang pertama adalah memenuhi permintaan barang atau jasa yang diperlukan. Tentunya di sini setiap orang, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, bahwasanya setiap orang itu kebutuhan manusia pasti tidak pernah terbatas. Maka untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu adanya kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi permintaan barang atau jasa yang diperlukan. Terus yang kedua, tujuan produksi adalah mengganti barang yang telah rusak. Kita semua tahu dalam kegiatan ekonomi, semua barang itu ada hitungan umur efektif. Nah, umur efektif ini adalah untuk mengukur sejauh mana sesuatu barang yang kita gunakan atau jasa yang kita gunakan itu bisa bertahan. Nah, suatu saat pasti dalam ilmu ekonomi semua barang itu pasti akan rusak. Nah, maka dari itu ketika satu barang sebelumnya kita sudah rusak, ketika kita mau menggantinya, maka perlu diadakan kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Yang ketiga adalah memenuhi permintaan pasar internasional. Ini ketika kita berkaitannya adalah skala ekonomi makro, di mana nanti kita akan melibatkan pihak luar negeri sebagai salah satu aktor atau pelaku ekonomi di dalam kegiatan ekonomi kita. Banyak sekali. Nikel, kayak yang paling banyak itu paling ketahui itu kita nikel. Indonesia itu selalu kaya akan kekayaan alamnya, sumber daya alamnya. Akan tetapi kita sangat minim tentang sumber daya manusia. Nah, sebetulnya kenapa sumber daya alam kita itu dimanfaatkan oleh pasar internasional ini? Seperti emas, kita tahu Freeport. Freeport itu sudah berapa tahun selalu hasilnya itu adalah untuk Amerika. Akan tetapi karena kita memang tidak bisa mengolahnya, maka Indonesia itu harus memproduksi bahan mentah emas yang nanti akan dikirimkan ke luar negeri sebagai permintaan pasar internasional. Maka kita perlu yang namanya kegiatan produksi ini. Nah, terus yang nomor 4, kegiatan produksi itu apa? Memperoleh keuntungan. Simpelnya, kita kalau produksi itu bisa jadi seperti kita buka warung. Kita buka warung itu sebetulnya juga kegiatan produksi, walaupun yang kita sajikan ke mereka adalah walaupun itu jasa kita menjualkan barang yang itu langsung dikonsumsi oleh konsumen. Otomatis ketika kita sifatnya adalah produksi, berarti nanti kan kita akan jual untuk memenuhi permintaan barang pasar, dan kemudian hasil dari apa yang kita jual atau kelebihan dari harga pokok produksi yang kita berikan, itu yang namanya keuntungan atau margin. Ya, jadi simpelnya produksi pasti itu adalah untuk dijual, dan ketika dijual itu
orientasi setiap penjual itu pasti untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kemakmuran. Nah, meningkatkan kemakmuran di sini otomatis nanti berkaitan erat dengan nanti sudah memperoleh keuntungan. Ketika sudah memperoleh keuntungan, maka setiap orang akan bertambah untuk kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar bahwasanya kebutuhan manusia itu pun akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Nah, semakin besar mungkin produksi yang akan kita buat dan semakin banyak keuntungan yang kita peroleh, maka semakin meningkat pula kemakmuran yang kita miliki. Seperti itu. Nah, yang di sini ini adalah faktor produksi. Faktor produksi, hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan produksi itu apa sih sebetulnya? Yang pertama adalah natural resources. Yang pertama adalah natural resources, yaitu sumber daya alam. Kita sangat erat sekali kaitannya dengan sumber daya alam. Segala sesuatu hal yang kita buat itu tidak mungkin kalau tidak ada sumber daya alamnya. Terus yang kedua adalah labor. Labor ini karyawan. Kalau tidak ada yang membuatnya, otomatis ini tidak bisa kita memproduksi sesuatu. Walaupun kita sendiri yang produksi, itu pun kita namanya adalah labor. Yang ketiga itu adalah capital. Capital itu adalah modal. Nah, kalau kita nggak punya modal, apa yang kita mau produksi? Mau dapat dari mana kita barang-barang untuk kita produksi? Pasti tentunya kita sangat membutuhkan modal ini. Dan yang terakhir adalah skill. Mau sejauh mana kita sudah punya sumber daya alam, kita sudah punya karyawan, kita sudah punya modal, akan tetapi kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan nih. Nah, terus apa yang mau kita produksi? Misalkan kalian pengen membuat saya pengen produksi misalkan sari jahe. Kamu sudah punya sumber daya alamnya nih, kamu punya kebun jahenya, terus kamu punya karyawan atau kamu sendiri yang mau buat, terus kamu punya modal yang cukup untuk memproduksi sari jahe ini, tapi kamu tidak punya keterampilan dalam mengolah jahe mentah ini menjadi sari jahe yang simple, yang gampang untuk dikonsumsi oleh setiap orang, ya percuma. Dan akhirnya faktor produksi ini pun produksi pun tidak akan berjalan dikarenakan salah satu faktornya ini tidak terpenuhi. Nah, buat adik-adik semua, buat anak-anak semua, baik apabila ada hal yang tidak paham tentang produksi ataupun nanti ada pertanyaan tentang produksi, bisa langsung japri ke saya. Oke, untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah distribusi. Nah, distribusi itu apa? Kita sering banget ngomong distribusi bantuan atau apapun itu. Ternyata yang namanya distribusi adalah sebuah kegiatan memindahkan hasil produksi agar dapat sampai kepada konsumen. Jadi distribusi itu simpelnya memindahkan barang yang tadi sudah diproduksi, yaitu bisa jadi itu barang mentah atau barang langsung dikonsumsi ataupun barang jadi. Ketika sudah jadi atau sudah sesuai dengan hasil yang kita inginkan di produksi tadi, maka ini kita memindahkan agar bisa sampai kepada konsumen. Nah, distribusi itu sendiri mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pokok, yang kedua adalah fungsi tambahan. Fungsi pokok yang pertama itu adalah untuk pengangkutan. Pengangkutan itu adalah memindahkan barang hasil produksi yang tadi ini ke tempat lain yang sekiranya bisa mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Yang kedua adalah penjualan. Distribusi ini juga mempunyai fungsi pokok penjualan. Artinya menjualkan hasil produksi yang tadi untuk bisa sampai ke konsumen melalui penjualan. Yang ketiga adalah pembelian. Bisa juga hal pokok lain, fungsi pokok lain dari distribusi itu tidak hanya penjualan, tapi juga bisa pembelian. Yang keempat itu penyimpanan. Bisa jadi penyimpanan. Kenapa? Karena ketika kita distribusi, terkadang itu karena jarak yang sangat jauh. Misalkan kayak kita mau mengirim barang, pabriknya ada di Jawa, tetapi kita ternyata mau mengirimkan produk kita ke Papua. Nah, otomatis ini kan kita tidak mungkin bisa langsung naik kapal ke sana. Kita pasti nanti butuh yang namanya penyimpanan. Nah, ini adalah fungsi pokok dari distribusi. Yang kelima, yaitu pembakuan standar. Jadi harus ada dalam distribusi ini, kita pun harus ada fungsi pokoknya adalah untuk menentukan
standar khusus untuk suatu produk. Jadi ketika kita mau mendistribusikan sampai kepada konsumen, karena distribusi itu adalah tadi memindahkan hasil produksi agar sampai kepada konsumen. Nah, bagaimana caranya konsumen itu semuanya bisa menerima produk kita? Kalau tidak dengan pembakuan standar. Untuk kalau bukan dengan kita melakukan standarisasi atau menentukan produk saya harus seperti ini, supaya produk saya bisa diterima oleh konsumen, maka produk saya harus ini. Misalkan tadi sari jahe, berarti sari jahe saya berarti harus bisa seolah-olah itu rasanya adalah jahe asli, misalkan seperti itu. Terus yang terakhir adalah penanggungan resiko. Apabila distribusi ini penanggungan resiko, artinya sangat beresiko sekali ketika suatu barang itu sedang dipindahkan sampai kepada konsumen, baik itu nanti di penyimpanan ataupun di penjualan ataupun di pembelian ataupun di pengangkutan, itu pasti di dalam kegiatan tersebut menanggung resiko. Kalau dalam pengangkutan bisa saja di jalan bisa terjadi kecelakaan yang mengakibatkan akhirnya produk yang tadinya kita sudah jadi, yang rencananya akan kita sampaikan kepada konsumen, ternyata tidak bisa karena misalkan terjadi kecelakaan. Yang penyimpanan misalkan kok lagi disimpan gudang, ternyata ada bencana banjir, ternyata gudang banjir, produk-produk yang kita akan distribusikan, yang akan kita sampaikan kepada konsumen, ternyata semuanya kena banjir, akhirnya tidak bisa layak untuk dijual. Maka fungsi pokok distribusi yaitu penanggungan risiko juga termasuk. Jadi nanti yang menanggung adalah pihak yang mendistribusikan. Nah, adapun selain fungsi pokok ini, dalam distribusi juga ada fungsi tambahan. Nah, fungsi tambahannya itu apa? Fungsi tambahannya adalah yang pertama menyeleksi. Menyeleksi ini nanti ada kaitannya dengan pembakuan standar. Nah, ketika pembakuan standar, kita sudah membuat standar sendiri untuk produk kita, maka kita harus nanti ada diseleksi mana yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan tadi, mana yang tidak. Kalau yang sesuai dengan standar kita, maka produk itu akan kita kirimkan. Apabila kalau ada produk yang tidak sesuai dengan standar kita, maka dengan terpaksa produk itu akan kita tahan. Harus kita tahan, seperti itu. Yang kedua adalah mengemas. Untuk zaman sekarang, apalagi zaman sekarang di era semua digital, ya semua digital. Kalau zaman dulu kita mau beli sesuatu, misalkan kalau kita mau zaman dulu kita beli itu harus lihat barang. Kita ibaratnya kalau kalian lihat dulu produk yang dulu biasanya itu sangat minim pengemasan. Kerupuk katakanlah. Kerupuk zaman dulu itu kita kasih ikat plastik selesai, nggak ada mereknya, nggak ada apapun, selesai. Akan tetapi untuk di zaman serba digital sekarang yang menuntut penjualan itu kita menggunakan foto, itu kita harus memberikan suatu kesan yang menarik untuk calon konsumen. Nah, bagaimana mereka akan membeli produk kita kalau mereka juga tidak terkesan dengan produk kita? Maka di sini fungsi tambahan dari distribusi ini pun nanti mengemas. Untuk mengemas produk ini supaya konsumen itu juga tertarik, supaya bisa sampai kepada konsumen dan konsumen pun bisa menerimanya dengan baik. Nah, sekarang mau apapun itu secara packagingnya itu menarik, pasti akan menarik perhatian konsumen juga. Dan fungsi tambahan yang lain adalah memberi informasi. Distribusi itu karena tadi sifatnya juga bisa penjualan, maka dalam bidang distribusi, dalam kegiatan distribusi, ini juga fungsi tambahannya adalah juga kalau bisa itu memberikan informasi bagaimana tentang produk ini, supaya masyarakat itu juga sudah mengetahui bagaimana info-info terkait dengan produk yang akan kami jual, seperti itu. Itu dalam distribusi. Next, kita terakhir adalah konsumsi. Ini biasanya kita banget nih, orang Indonesia banget. Orang Indonesia itu biasanya suka banget yang namanya konsumsi. Kita susah untuk memproduksi, tapi kita sukanya konsumsi. Konsumsi itu apa? Konsumsi itu adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa. Jadi yang kunci pokoknya itu adalah kita pakai lah. Kita pakai suatu barang atau jasa, udah itu aja. Itu yang namanya konsumsi. Kamu pakai kerudung, itu kan nilai guna suatu barang.
kerudung, atau makanan, itu juga barang. Atau kita juga bisa menggunakan jasa ojek online, itu jasa. Kalau kita yang memakai itu kan berarti kita menghabiskan nilai guna atau manfaat dari jasa tersebut, dari jasa ojek online tersebut. Maka itu yang dinamakan konsumsi. Nah, konsumsi ini ternyata bisa dipengaruhi ada dua hal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu pendapatan rumah tangga. Ini pasti. Kalau pendapatan rumah tangga rendah, pasti konsumsi itu juga rendah. Maka bisa dikatakan konsumsi itu pasti dipengaruhi dengan pendapatan rumah tangga. Sejauh mana sebuah rumah tangga, keluarga itu bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Kalau sebuah pendapatannya besar, sebuah keluarga itu pendapatannya besar, pasti konsumsinya pun tinggi. Sekarang nggak mungkin seorang pemulung yang kesehariannya itu pun cari sampah agak susah, nggak mungkin dia akan beli mobil, beli mobil. Itu tidak akan terjadi karena ini pendapatan rumah tangga. Bergantung sangat mempengaruhi kepada konsumsi. Yang kedua, kekayaan rumah tangga. Pasti kalau pendapatan rumah tangga, kemudian pasti kita akan berbicara tentang kekayaan rumah tangga. Berapa jumlah aset yang kita miliki di rumah tangga. Yang ketiga, selera. Setiap orang selera berbeda. Ya, kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas. Yang membuatnya tidak terbatas itu pun salah satunya karena selera. Selera setiap konsumen itu berbeda. Bisa jadi ketika saya memilih baju, saya akan memilih Robani. Mungkin menurut orang lain ada yang Cressida. Mungkin ada yang sebagian orang lain akan memilih beli di pasar aja yang murah yang bisa dipakai. Itu pun bisa selera. Dan yang terakhir adalah perkiraan masa depan. Misalkan kita sekarang lagi pandemi nih. Lagi pandemi, biasanya kita di rumah terus sekarang harga tanaman itu kita lagi melonjak. Nah, kita lagi melonjak, kalau kita mau beli misalkan kita mikir, sekarang janda bolong harganya 3 juta nih misalkan. Janda bolong harganya 3 juta. Kalian mau beli, tapi kalian mesti mikir, ini besok karena ini mungkin masa pandemi ya. Kalau besok tiba-tiba ternyata sudah tidak pandemi, tiba-tiba apakah harga tanaman janda bolong ini juga akan menurun? Nah, ini perkiraan masa depan. Itu jadi memperkirakan masa depan, apakah nilai guna suatu barang itu masih bisa kita gunakan di masa depan atau tidak. Intinya gampang ya, bahasa Jawa lagi, barangnya kayak saya kanggo ora nang di masa depan. Seperti itu. Dan yang nomor 2 yang mempengaruhi konsumsi itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama tingkat bunga. Faktor eksternal itu gampangnya bukan dari diri kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi tapi bukan dari diri kita, tapi dari pihak luar. Kayak tingkat bunga. Tingkat bunga itu yang menentukan nanti dari pihak bank, dari perbankan. Kalau tingkat suku bunga sedang tinggi, tingkat suku bunga tinggi, bisa jadi pinjaman itu akan banyak. Ketika pinjaman banyak, otomatis nanti masuk ke dalam kekayaan rumah tangga. Ketika kekayaan rumah tangga naik, pasti konsumsi naik. Nah, ini tingkat bunga. Tapi sejatinya ini yang mempengaruhi dari pihak luar atau pihak eksternal. Terus yang kedua adalah kondisi perekonomian. Kayak misalkan, dulu tahun 98 ketika kita sedang mengalami krisis ekonomi, itu pasti untuk melakukan kegiatan konsumsi itu kita akan mikir-mikir. Eman-eman. Jadi sayang banget duitnya kalau kita misalkan kita pakai gunakan untuk sekedar konsumsi yang tidak penting. Pasti kita hanya akan memilih kegiatan-kegiatan ekonomi yang konsumsi yang untuk bagian primer aja, untuk yang pokok-pokok saja. Untuk yang sekunder dan tersier kita akan mikir 2 kali untuk menggunakannya. Ini. Dan yang terakhir itu tingkat harga. Tingkat harga ini nanti juga akan bisa dipengaruhi dengan tingkat bunga ataupun kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomian ini sedang lesu, biasanya harga itu akan menurun juga. Tapi kalau misalkan ekonomi juga naik, itu pun bisa jadi naik. Ya, ataupun nanti juga bisa turun tergantung terhadap kenyataan yang terjadi di pasar nanti seperti apa. Tapi yang jelas tingkat harga ini juga nanti akan mempengaruhi konsumsi. Misalkan kayak tadi janda bolong. Janda bolong ternyata sekarang harganya 3 juta, padahal biasanya kita nemu di karangan juga banyak. Nah, kok ini misalkan harganya 3 juta, karena mahal, mesti kita akan malas untuk melakukan konsumsi. Nah, kita jadi mikir ulang untuk membeli tanaman janda bolong itu. Next,
Nah, perilaku konsumen. Yang pertama adalah teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat suatu keputusan yang akan memberikan kepuasan maksimum. Teori itu adalah suatu kajian, ya, suatu pernyataan aksi reaksi yang nyata. Teori yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat suatu keputusan yang akan memberikan kepuasan maksimum. Kalau konsumen, ini kita bahas konsumen dulu. Konsumen adalah mereka yang menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang jasa pasti. Yang melakukan konsumsi itu namanya konsumen. Nah, ini teori perilaku konsumen, bisa dibaca. Terus untuk mengetahui teori perilaku konsumen ini ada yang namanya pendekatan analis. Pendekatan analisnya itu yang pertama ada pendekatan analis kardinal yang nanti objeknya yang berkaitan erat dengan kepuasan total. Ya, berkaitan erat dengan kepuasan total. Terus yang kedua ada kepuasan marginal dan yang ketiga adalah kepuasan menurun. Nah, sedangkan yang pendekatan analis yang ordinal itu nanti dia akan berupa lebih banyak ke kurva. Nanti memiliki kemiringan yang negatif, tidak berpotongan, dan kurva cembung terhadap titik nol. Nah, ini akan kita bahas perilaku konsumen di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu untuk materi ekonomi kali ini. Untuk tugas yang nanti akan kalian kerjakan, nanti akan saya kirim lebih lanjut melalui pesan teks WhatsApp. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan selama saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.